Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 19035.004 Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam mata kuliah yaitu Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abriandi, SEAK MMCA. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori positif sebagai kebijakan akuntansi dan pengungkapan. Baik, yang pertama latar belakang. Penelitian pasar modal selama tahun 1970-an memberikan langkah yang besar dalam menjelaskan pengaruh akuntansi dalam investasi di pasar modal, khususnya pengaruh akuntansi terhadap harga saham dan volume penjualan dan saham pembelian. Akan tetapi hal ini tidak memberikan perhatian khusus terhadap mekanisme dan hipotesis non-efek dan dukungan yang tidak konsisten dalam memprediksi bahwa investor menggunakan informasi akuntansi secara sistematik dalam pembuatan keputusan apakah akan menjual atau membeli saham. Ini disebabkan peneliti menyadari kesulitan dalam memprediksi reaksi pasar terhadap akuntansi rilis ketika mereka tidak mempunyai teori yang kuat untuk menjelaskan mengapa manajer membuat laporan akuntansi di tempat pertama, atau mengapa mereka memilih untuk mengaplikasikan prinsip akuntansi khusus, efisien market hypothesis, dan asumsinya. Informasi tersedia secara penuh, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan pasar persaingan sempurna. Penelitian pasar modal tidak selalu mampu menjelaskan reaksi pasar tidak cepat terhadap informasi akuntansi. Next, filosofi akuntansi positif. Teori positif berusaha untuk memahami fenomena akuntansi dengan mengamati peristiwa empiris dan menggunakan hasil ini untuk membuat prediksi tentang pengamatan atau untuk memprediksi masa depan. Kejadian ini berbeda dari teori deskriptif yang berfokus hanya pada peristiwa mendeskripsikannya, dan dari teori normatif yang mengatur apa yang harus terjadi. Milton Friedman menyatakan tentang teori akuntansi positif dalam ekonomi. Tujuan dari sebuah ilmu pengetahuan positif adalah perkembangan teori atau hipotesis yang valid dan diprediksi yang bermakna tentang fenomena yang belum diobservasi. Konsisten dengan pandangan Watt, Friedman, dan Zimmerman menegaskan tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Penjelasan ini berarti memberikan alasan praktek yang diamati. Misalnya teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan mengapa perusahaan terus menggunakan akuntansi biaya historis dan mengapa perusahaan-perusahaan tertentu beralih di antara sejumlah teknik praktek akuntansi. Berarti bahwa teori ini memprediksi fenomena. Fenomena teramati tidak selalu fenomena masa depan. Mereka termasuk fenomena yang telah terjadi, tetapi berdasarkan bukti sistematis yang belum dikoleksi. Untuk penelitian teori positif berusaha untuk mendapatkan bukti empiris tentang atribut perusahaan yang terus menggunakan teknik akuntansi yang sama dari tahun ke tahun versus atribut perusahaan yang terus-menerus beralih, meskipun standar sudah direalisasi. Next, pengertian teori positif. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang lebih sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Perkembangan teori positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori normatif Watt dan Zimmerman tahun 1986. Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Terdapat 3 alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif, yaitu 1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahan secara empiris. 2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Ketiga, pendekatan normatif tidak mendorong atau kemungkinan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal dari pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang berdasarkan pada mekanisme pasar,
Informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Selanjutnya, Watt dan Zimmerman menyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat. Untuk mengurangi kesenjangan dalam pendekatan normatif, Watt dan Zimmerman mengembangkan pendekatan positif yang lebih berorientasi pada penelitian empiris dan menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan, atau mencari model baru untuk mengembangkan teori akuntansi kemudian hari. Tuntutan atas adanya suatu pendekatan positif terhadap akuntansi bermunculan dua teori, yaitu satu, teori kontrak. Karakteristik teori kontrak perusahaan sebagai hubungan hukum, koneksi dari penghubungan kontrak antara pemasok dan konsumen dari faktor produksi. Perusahaan itu ada karena kurangnya biaya individu untuk bertransaksi atau kontrak melalui organisasi pusat daripada melakukan secara individual. Kontrak tersebut meliputi 1. Kontrak pemegang saham dengan manajer. 2. Kontrak yang memberikan sumber daya. 3. Kontrak dengan para pekerja. 4. Kontrak dengan pemasok membutuhkan laporan keuangan. Pemasok membutuhkan dasar untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. 5. Kontrak dengan memberi jasa pengiriman. 2. Teori keagenan. Paradigma agensi. Analitis ini kemudian mengalami perubahan dengan memandang perusahaan sebagai suatu nexus atau penghubungan kontrak dengan penyataan yang dinyatakan oleh Jensen dan Meckling, bahwa perusahaan adalah cerita fiksi legal yang berfungsi sebagai nexus perhubungan dari serangkaian hubungan kontrak antara para individu. Hubungan agensi dikatakan telah terjadi ketika suatu kontrak antara seorang atau lebih, seorang prinsipal dan orang lainnya, seorang agen, untuk memberikan jasa demi kepentingan prinsipal, termasuk melibatkan pemberian delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan untuk termotivasi hanya oleh kepentingan dirinya sendiri, yaitu untuk memaksimalkan kegunaan objek mereka dan untuk menyadari kepentingan bersama mereka. Seperti yang dituliskan oleh Fama, hasil perusahaan dipandang sebagai suatu tim individu-individu yang anggotanya bertindak atas kepentingan sendiri, tapi menyadari bahwa nasib mereka memiliki ketergantungan pada keberhasilan dari tim dalam kompetisi dalam tim lain. Ada dua alasan yang dapat mengarah pada terjadinya divergensi antara kepentingan sendiri-sendiri dengan pelaku kooperatif. 1. Seleksi yang merugikan. Sebagai suatu masalah informasi timbul ketika agen menggunakan informasi khusus yang tidak dapat diverifikasi oleh prinsipal untuk mengimplementasikan dengan sukses suatu aturan input tindakan yang berbeda dengan yang diinginkan oleh prinsipal. Dan karenanya penyebab prinsipal tidak mampu menentukan apakah si agen telah membuat pilihan yang tepat. 2. Masalah risiko moral. Sebagai suatu masalah ex post, timbul ketika dapat masalah motivasional dan konflik sebagai akibat dari mendasarnya kontrak kesepakatan pada perilaku pengganti yang tidak sempurna. Masalah keagenan yang timbul adalah masalah yang mendorong agen untuk bersikap seolah-olah ia sedang memaksimalkan prinsip kesejahteraan. Sebagai contoh, di manajemen adalah manajer perusahaan. Manajer telah insentif meningkatkan konsumsi perquisites seperti penggunaan mobil perusahaan, akun biaya, atau ukuran pembayaran bonus dengan mengorbankan para pemegang saham. Masalah keagenan pada gilirannya menimbulkan biaya agensi pada tingkat yang paling umum. Biaya agensi adalah setara dolar dari penurunan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal karena perbedaan dari pemegang saham dan kepentingan agen. Jensen dan Meckling membagi biaya agensi menjadi 3, yaitu biaya pemantauan, biaya obligasi, dan kerugian sisa. Biaya monitoring adalah biaya pemantauan perilaku agen. Biaya pemantauan dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Contoh dari biaya pemantauan adalah biaya audit, biaya penetapan rencana kompensasi manajemen, biaya anggaran, aturan operasi. Demikian pula di bawah kontrak utang, manajer saat ini bertindak atas nama pemegang saham adalah agen pemberi pinjaman.
Semakin besar risiko meminjamkan pemberi pinjaman, akan lebih ingin memantau kinerja perusahaan mereka dalam berinvestasi dengan menyediakan utang. Jika ada perlindungan harga efisien, agen akhirnya dapat menanggung biaya monitoring yang terkait dengan kontrak. Oleh karena itu, agen cenderung membentuk mekanisme untuk menjamin mereka akan berperilaku untuk kepentingan pemegang saham, atau untuk menjamin mereka akan memberikan kompensasi pemegang saham jika mereka bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Agen akan siap untuk mengeluarkan biaya obligasi hanya sebatas bahwa mengurangi biaya pemantauan yang mereka tanggung. Hipotesis ekuitas utang terkait dengan kontrak utang berpendapat bahwa semakin tinggi utang atau ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan ketatnya perusahaan terhadap batasan-batasan yang terhadap di dalam perjanjian utang, dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan bahwa manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba. Meskipun biaya pemantauan dan obligasi, hal itu masih menunjukkan bahwa kepentingan agen tetap tidak akan sesuai persis dengan kepentingan para pemegang saham. Selanjutnya, agen kemungkinan akan membuat beberapa keputusan yang tidak sepenuhnya untuk membandingkan pemegang saham. Contohnya, misalnya manajer mungkin mengubah akun untuk memaksimalkan bonusnya. Dengan demikian, nilai bersih dari output agen berkurang daripada jika kepentingan agen benar-benar disesuaikan dengan kepentingan prinsipal. Selanjutnya itu teori signaling. Selain perspektif kontraktor yang mengabarkan perspektif lebih lanjut tentang pemilihan kebijakan akuntansi, di bawah perspektif tersebut, manajer secara sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Manajer melakukan peran ini karena mereka memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan penyebaran informasi. Informasi akuntansi yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai perusahaan dan klaim terhadap itu akan berubah. Dalam perspektif kontrak yang efisien, akuntansi mencerminkan arus kas berubah yang mempengaruhi perusahaan. Laporan akuntansi yang digunakan untuk memantau konfirmasi peristiwa ekonomi dan transaksi yang telah terjadi. Konsekuensi logis dari teori signaling adalah bahwa ada insentif bagi semua manajer untuk menerima sinyal harapan keuntungan masa depan. Karena jika investor percaya akan sinyal tersebut, harga saham akan meningkat dan para pemegang saham dan manajer bertindak untuk kepentingan mereka akan mendapatkan keuntungan. Penelitian insentif signaling termasuk studi yang menyelidiki mengapa perusahaan secara sukarela mengungkapkan berita buruk, mengurangi dividen dan peningkatan dividen, pendapatan dan merevaluasi serta merusak aset dan mengakui aset internal yang dihasilkan. Next, konservatif, standar akuntansi dan biaya agensi. Dalam diskusi di atas pada teori keagenan, kami secara implisit mengasumsikan bahwa kontrak yang dibuat antara prinsipal dan agen dalam perusahaan pada dasarnya berbicara tentang tata kelola perusahaan internal dengan pemegang saham dan demokrasi perusahaan terhadap kontrak yang efisien dengan minimalkan biaya keagenan. Pendekatan lain menuju ke arah model kontrol agen dengan kekuasaan terbatas untuk kreditor dan pemegang saham. Hal ini muncul karena manajer memiliki jabatan yang terbatas dan ini memberikan pengaruh bias dalam perkiraan nilai. Dalam ekstrim, jika manajer sebagai agen memiliki kekuatan diktator dan berusaha untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka, maka mungkin juga ada efek yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Pandangan konservatisme tradisional dalam akuntansi berarti mempercepat pengakuan beban dan menunda pengakuan pendapatan yang bertujuan untuk mengantisipasi keuntungan selain mengantisipasi semua kerugian. Konservatisme muncul karena ada keperluan verifikasi asimetri yang memaksakan ke tingkat yang lebih tinggi verifikasi untuk mendapatkan jika dibandingkan dengan pengeluaran. Dan ini umumnya berfungsi untuk mengurangi pelaporan laba. Selanjutnya, sistem penilaian berdasarkan pada nilai historis dan revaluasi tidak mengikuti peraturan di Amerika Serikat. Penggunaan biaya historikal konservatif secara efektif berarti nilai-nilai peningkatan aset apapun akan berpengaruh pada pendapatan
karena mereka direalisasikan melalui transaksi, bukan melalui pengungkapan nilai segera. Akhirnya, prinsip akuntansi dapat mengurangi pengungkapan pendapatan, sehingga mengurangi kemampuan manajer untuk melaporkan peluang dari angka akuntansi. Oleh karena itu, probabilitas manajer dan auditor yang disetujui meningkatkan atau menurunkan lebih atau kurang percepatan pelaporan pendapatan. Proses politikal yang terjadi. Politik ada pihak yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Teori akuntansi positif juga merupakan model proses politik yang termasuk hubungan dalam perusahaan dengan pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Contohnya pemerintah, persatuan perdagangan, dan grup komunitas. Dalam konteks utang dan konteks kompensasi manajemen, akuntansi merupakan hal yang penting dalam proses politik sebagai salah satu sumber informasi tentang perusahaan. Perbedaan utama antara market politikal dan pasar modal adalah secara umum tidak adanya permintaan yang kuat. Oleh karena itu, kurang insentif. Dalam pembuatan informasi dalam market politikal, analisis ekonomi berpendapat bahwa hasil dari keuntungan margin yang lebih rendah akan didapatkan individu dalam proses politik. Karena sulit bagi individu dan maupun grup untuk mendapatkan keuntungan dari informasi tersebut. Biaya informasi yang tinggi muncul karena dalam lingkungan pemerintahan, kemungkinan bahwa perilaku individu akan memberikan pengaruh terhadap kemakmuran seseorang adalah kecil. Setiap individu hanya satu dari banyak voters yang dalam arena politik, karena banyak keputusan politik yang dibuat setiap saat, dan banyak darinya sepertinya akan berpengaruh terhadap kemakmuran individu. Konsisten dengan karya awal Wealth Management telah berpendapat bahwa untuk mengurangi kemungkinan perhatian politik yang merugikan dan biaya yang terkait perhatian ini, misalnya biaya yang terkait dengan pajak meningkat, peningkatan jumlah upah, atau boikot produk. Perusahaan politik yang sensitif, biasanya perusahaan besar, harus mengadopsi metode akuntansi yang mengarah pada pengurangan keuntungan. Bagaimana melaporkan pandangan bahwa yang lebih rendah melaporkan laba yang akan melibatkan menurunkan pengawasan politik. Dan akhirnya untuk mentransfer kekayaan yang lebih rendah dari perusahaan, mengasumsikan bahwa pihak yang terlibat dalam proses politik tidak dapat atau tidak siap untuk mengungkap implikasi dari pilihan manajer. Akuntansi manajer adalah entah bagaimana bisa menipu mereka yang terlibat dalam proses politik dengan hanya mengadopsi satu metode akuntansi, penurunan pendapatan, dalam prevensi untuk yang lain. Tapi mengapa ini menjadi kasus ketika di tempat lain telah diasumsikan konsisten dengan EMH, bahwa individu dalam pasar lainnya di pasar modal efisien dapat mengungkapkan pilihan manajemen metode akuntansi. Baik, sekian itu saja mungkin penjelasan saya tentang teori positif sebagai kebijakan akuntansi dan pengungkapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.